Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Andrew, di Permata Menyapa episode yang ke-18. Kali ini kita akan memasuki episode yang ke-18 di Permata Menyapa. Marilah kita buka dengan doa. Mari kita berdoa menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Saya pimpin. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami pemuda-pemudi remaja Permata akan melaksanakan ibadah persekutuan untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dalam peribadatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkatilah teman-teman kami yang ada di rumah juga, supaya mereka senantiasa sehat dan selalu dalam pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, ya tidak terasa kita sudah memasuki bulan puasa. Ya, bagaimana kalian menghadapi bulan puasa ini? Apakah ikut puasa? Apakah sore ingin mencari takjil gratis? Ya, puasa ini kita laksanakan yang kedua di masa pandemi. Semoga mereka yang melaksanakan senantiasa dilindungi Tuhan dan senantiasa lancar puasanya. Ya, jangan minum es tengah hari di depan umum karena tidak sopan. Sekarang mari kita memuji nama Tuhan kita dengan lagu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan yang akan dibawakan oleh Pasma Akustik. Silahkan. Lagunya dari Pasma Akustik. Bagaimana teman-teman lagunya? Apakah enak untuk didengar? Ya pasti enak karena itu untuk memuji Tuhan kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman dan renungan yang dibawakan oleh alumni kita, alumni Permata. Siapa lagi kalau bukan Mbak Jatuh? Silakan Mbak Jatuh. Shalom. Bagaimana kabar teman-teman Permata hari ini? Sehat ya?
Kita sebelum kita mulai mendengarkan sedikit firman dari Tuhan, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat siang Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami semua dimanapun kami berada. Kami ucap syukur Tuhan untuk di hari ini Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman dan kebenaran dari-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami ingat dan dapat kami teladankan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak muda di Permata ini, kiranya selalu berkati kami semua, jaga kesehatan kami juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Minggu kemarin saya mendapatkan sebuah mandat dari Mas Petra, dapat dari sebuah ayat dari Yohanes 3 ayat 16. Kalian bisa buka, itu seperti ayat hafalan. Bacaan ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita, orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pasti ayat yang sering banget kalian dengar, sudah kayak luar kepala. Karena ini masih minggu-minggu bulan-bulan pasca dari Paskah, jadi kan pasti firmannya atau temanya pasti tentang iman. Nah, iman kita itu Tuhan kan sudah rela mati dikuburkan untuk menebus dosa kita. Lalu Dia bangkit untuk membuktikan juga bahwa Dia menang dari kuasa roh jahat, Dia kuasa dari dosa. Nah, lalu kita masih ingat kan cerita sekolah minggu dulu, kalau Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang, bahkan murid-muridnya. Tapi banyak, tidak sedikit yang tidak percaya bahwa Tuhan itu bangkit. Ketika salah satu murid Tuhan bernama Thomas bilang, aku tidak akan percaya sampai aku mencucukkan tanganku ke dalam lubang di tangannya ataupun di lambungnya, aku tidak akan percaya bahwa Tuhan itu bangkit. Hingga akhirnya Tuhan menampakkan diri ke Thomas, lalu Thomas percaya bahwa benar bahwa Yesus telah bangkit. Itu menjadi, lalu dari situ Tuhan meminta murid-muridnya untuk melanjutkan tugasnya, yaitu mengabarkan tentang kebenaran dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Kalau murid-murid Tuhan, mereka memang benar-benar melihat Tuhan secara langsung. Mereka mengikuti Tuhan, bahkan ketika Tuhan mati pun menampakkan diri di depan mereka percaya. Tapi kita yang hanya istilahnya percaya Tuhan setelah kita lahir di dalam keluarga, kita dikenalkan oleh Tuhan, kasih Tuhan, kita tidak benar-benar melihat Tuhan secara langsung. Tapi kita sampai saat ini pasti percaya bahwa Tuhan itu ada. Buktinya adalah setiap kali teman-teman, bahkan saya sendiri mengalami masalah, mengalami kesulitan, pasti yang pertama kali kita tuju adalah Tuhan. Pasti kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan untuk apa? Untuk meminta jawaban atau mempermudah kita menemukan jawaban. Kita mungkin berharap seumpama kita sudah berusaha, menurut kita sudah berusaha maksimal, lalu kita berserah kepada Tuhan. Kita berharap kalau Tuhan akan segera menjawab masalah kita atau pergumulan kita, dan bahkan kita berharap lebih dari itu. Kita berharap bahwa ekspektasi kita akan sesuai dengan kenyataan. Tapi tidak sedikit terkadang kita mendapatkan jawaban yang mungkin jauh dari ekspektasi kita. Nah, intinya adalah kita mungkin kecewa. Kita mungkin akan jatuhnya akan bersungut-sungut. Kenapa jadinya seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Kita ada satu ayat
yang bisa kalian tambahkan ada di Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Bacakan ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini saat saya sendiri membaca mendapat sebuah tamparan oleh Tuhan. Kita mungkin berharap bahwa kalau kita berdoa pasti Tuhan akan menjawab. Ya, Tuhan pasti menjawab. Tapi jawaban Tuhan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kalau Tuhan jawab tidak, kita kecewa pasti. Tapi kalian percayakan bahwa rancangan yang Tuhan berikan, semua rencana Tuhan dalam hidup kita, semuanya pasti baik. Mungkin awalnya kalian merasa kecewa, tapi mungkin beberapa hari kemudian atau kedepannya kalian akan tahu bahwa jika kemarin aku merasakan kepahitan, kekecewaan, kalian akan mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa kita diajarkan untuk bersabar, karena pasti ada buah yang manis dari kepahitan itu. Nah, selain kita berserah, ingat ya, berserah ya, bukan pasrah. Berserah dan pasrah itu beda. Kalau berserah itu kita sudah melakukan bagian kita benar-benar memaksimalkan kemampuan yang kita miliki 100%, baru kita menyerahkan sisanya atau bagian keputusan kepada Tuhan. Apapun itu keputusannya, kita harus menerimanya, kan? Lalu beda lagi dengan pasrah. Pasrah itu hanya diisikan oleh rasa mengeluh tentang masalah, ini terlalu berat, kenapa tidak seperti ini, tidak seperti itu. Lalu kalian hanya mengerjakan bagian kalian secara asal-asalan. Kalian rasa gini cukup, udahlah, berdoa semoga nanti dapatnya bagus. Tidak ya. Kalaupun kalian berlaku seperti itu, maka Tuhan tidak akan memberikan jawaban yang apa yang kalian inginkan, karena Tuhan hanya akan memberikan jawaban pada mereka yang benar-benar melakukan 100% dan berserah pada Tuhan, bukan menyerah, bukan hanya isinya berharap mendapatkan yang baik tapi tidak bisa dengan maksimal. Tuh. Lalu dari itu mungkin ada kebaikan Tuhan atau rancangan yang indah buat kita. Lalu ada lagi tugas kita selain menjadi saksi hidup adalah saksi Kristus yang hidup. Buat teman-teman penata saat ini yang menyaksikan, selalu ingat ya, berkat Tuhan, talenta yang Tuhan miliki itu kembangkan. Apapun itu kembangkan. Karena kalau kalian tidak mau mengembangkan, sama saja. Karena tujuan Tuhan memberikan kita talenta adalah untuk mempermuliakan namanya. Kalau kita kita tidak berikan talenta, kita wujud terima kasih kita pada Tuhan adalah mengembangkannya dan membuat orang lain merasakan talenta atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk orang lain. Nah, jadi jangan pernah jangan pernah untuk pasrah kalau kalian mendapatkan masalah atau beban permasalahan. Lakukan 100%, lalu serahkan sisanya pada Tuhan. Apapun hasilnya nanti, tetap syukuri karena kedepannya pasti ada rencana yang indah untuk kita. Lalu seberapapun talentamu, sekecil apapun kamu merasa talentamu hanya kecil, tetap kembangkan. Karena lebih baik kalian mengembangkan talenta yang kecil dibanding kalian memiliki talenta tapi tidak kalian kembangkan. Karena mempermuliakan nama Tuhan itu menjadi salah satu tugas kita sebagai saksi Kristus yang hidup. Oke. Sampai sini dulu ya untuk sebuah firman atau cerita sedikit dari Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Ya,
Terima kasih Mbak Jatuh untuk renungannya yang berjudul Menjadi Saksi Kristus. Ya, semoga kita senantiasa menjadi saksi Kristus hingga kita nanti dipanggil kembali oleh Tuhan untuk kembali menghadapnya. Sekarang kita akan memasuki lagu kedua yang berjudul Sungai Sukacitaku yang dibawakan oleh Patsma Akustik. Silakan. Oke, sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Mari kita panjatkan doa puji syukur karena senantiasa diberi nikmat oleh Tuhan. Dan untuk mengakhiri peribadatan pada hari ini, doa saya pimpin. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Mulia bertata di dalam kerajaan surga, kami segenap putra dan putri remaja Permata berterima kasih atas penyertaan-Mu untuk peribadatan pada hari ini. Kami memohon penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sertai kami, lindungi kami untuk menjalani hidup di tengah masa pandemi pada tahun ini. Senantiasa berikan kami kesehatan dan senantiasa berikan kami berkat. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kepadamu. Haleluya, amin. Oh ya, saya lupa. Ya, semoga berhasil untuk teman-teman kita yang melaksanakan ujian sekolah pada hari Senin besok sampai hari Seninnya kembali. Semoga senantiasa diberkati Tuhan dan dilancarkan jalan pikirannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yo.